Halo Sobat Visip, kembali lagi di Visip Umrah Official dalam program sosialisasi produk hukum daerah. Sobat Visip, hari ini kita akan belajar tentang materi pembentukan peraturan daerah. Nah, kebetulan pada video kita kali ini sudah ada 3 narasumber yang akan menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya pembentukan peraturan daerah itu. Nah, narasumber yang pertama itu ada Ibu Lili Persadayani SHMH, kemudian narasumber kedua ada Ibu Weni Ervianti SHMH, dan yang ketiga ada narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Dendi Prima Dendi SH. Nah, ketiga narasumber kita ini adalah dari perancang peraturan perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Tentunya 3 narasumber kita ini sudah expert di bidangnya, sudah punya pengalaman tentang bagaimana penyusunan peraturan daerah. Nah, 3 pemateri kita ini akan menjelaskan. Yang pertama untuk Bu Lili, beliau akan menjelaskan tentang bagaimana sih sebenarnya materi dan ketentuan penyusunan naskah akademik. Dan kedua dari Ibu Weni itu akan menjelaskan tentang penyusunan rancangan peraturan daerah, dan yang ketiga materi dari Pak Dendi akan menjelaskan tentang sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ini tentunya suatu ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bagi sobat-sobat Visip yang ingin mendalami bagaimana sebenarnya pembentukan peraturan daerah itu. Jadi tonton terus video ini, jangan lupa like and subscribe ya rekan-rekan sobat Visip. Semoga channel Visip Umrah terus berkembang dan menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, apa yang menjadi dasar hukum dari penyusunan naskah akademik ini? Pertama di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang 12 Tahun 2011 tersebut, di mana mengenai naskah akademik ini teknis penulisan dan penyusunannya ada di lampiran 1 undang-undang tersebut. Selanjutnya juga ada di Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oke, lanjut. Nah, apa pengertian dari naskah akademik? Naskah akademik ini ada pengertiannya di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum yang ada di dalam masyarakat. Nah, dari pengertian ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa naskah akademik itu merupakan hasil penelitian ataupun pengkajian hukum terhadap masalah-masalah yang ada di daerah. Sehingga dari masalah tersebut dilakukan pengkajian dan outputnya adalah suatu perancangan, hasil rancangan adalah undang-undang maupun peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Menjadi pertanyaan adalah apakah peraturan perundang-undangan yang dikenal itu kan tidak hanya undang-undang maupun peraturan daerah, tapi juga ada peraturan presiden, perpu, juga peraturan lainnya. Nah, apakah itu tidak diberikan, tidak membutuhkan suatu naskah akademik? Nah, dari penjelasan ini, naskah akademik itu hanya untuk 3 jenis peraturan perundangan, yaitu undang-undang dan peraturan daerah, baik itu peraturan daerah provinsi maupun kabupaten kota. Namun tidak semua peraturan undang-undang maupun peraturan daerah tersebut membutuhkan naskah akademik. Nanti kita akan jelaskan. Lanjut. Nah, apa yang menjadi materi dari naskah akademik? Di pasal 33, rancangan peraturan daerah provinsi disertai dengan naskah akademik. Di ayat 2-nya disebutkan bahwa dalam hal rancangan peraturan daerah provinsi mengenai anggaran, pendapatan dan belanja daerah provinsi, mengenai pencabutan peraturan daerah provinsi atau perubahan terhadap peraturan daerah provinsi yang terbatasannya mengubah beberapa materi, itu tidak disertai dengan naskah akademik, tapi disertai dengan keterangan atau penjelasan yang memuat pokok pikiran dari materi muatan yang diatur. Nah, ini tadi jawabannya. Tidak semua peraturan daerah itu membutuhkan naskah akademik terkait APBD, pencabutan peraturan daerah, dan peraturan daerah yang mengubah beberapa materi itu tidak diperlukan naskah akademik.
Dan ini kenapa di Undang-Undang 12 2011 tidak disebutkan secara rinci mengenai rancangan peraturan daerah kabupaten kota, karena itu ada jawabannya di Undang-Undang 12. Kabupaten kota ini mutatis mutandis dengan aturan yang ada terhadap daerah provinsi. Oke, lanjut. Share screen-nya hilang ya Mbak Dari ya? Iya Bu, mohon maaf jaringannya tadi agak sedikit bermasalah. Oke, udah bisa. Jaringan atau saya udah bisa lanjut, Mbak? Udah, belum. Kita lanjut ya atau bagaimana? Aduh, bahaya Win. Udah. Nah ini kita lanjut yang sebelumnya. Oke, di pasal 56. Nah ini sama ya. Tadi itu. Oke, next aja. Nah, bagaimana sistematika naskah akademik dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 seperti yang tadi sudah disampaikan di awal. Pertama itu naskah akademik didahului dengan judul, selanjutnya ada kata pengantar, daftar isi. Nah, terdiri atas 6 bab secara umum. Itu pertama ada pendahuluan. Yang bab 2 itu mengenai kajian teoritis dan praktik empiris. Bab 3 evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Bab 4 landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Bab 5 jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota. Selanjutnya daftar pustaka dan lampiran. Nah, lampirannya apa? Lampirannya adalah peraturan daerah yang disusun berdasarkan naskah akademik. Oke, nah ini bab 1, latar belakang. Apa saja yang menjadi latar belakang dari penulisan naskah akademik? Sedikit saya sampaikan, naskah akademik ini berbeda dengan hasil penelitian, bentuk penelitian hukum secara umum, di mana kalau untuk penelitian secara umum itu biasanya di dalam bab 1 itu akan ada beberapa rumusan permasalahan yang dikaitkan dengan tujuan dari penulisannya. Namun kalau untuk naskah akademik itu rumusan permasalahannya itu sama. Sudah ada sudah ada pakemnya seperti apa. Pertanyaan-pertanyaannya itu ada 4 dan itu tidak bisa, dan semua pertanyaan-pertanyaan dari bab 1 itu tidak dikembangkan menjadi suatu jawaban berdasarkan pembahasan. Umpamanya kalau di skripsi maupun tesis itu bab 1 ada rumusan permasalahan dan akan terjawab semua di bab 3 sebagai hasil penelitian atau pembahasan. Namun untuk naskah akademik, pertanyaannya, rumusan permasalahan itu semua ada di bab 1, bab 2 itu tidak, dan jawabannya juga ada terhadap jawaban tersebut ada di bab 2 mengenai kajian teori, praktek empiris, dan juga ada di bab 3 mengenai peraturan perundang-undangan terkait, juga jawabannya ada di bab 4 dan bab 5. Nah, jadi setiap bab itu menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah pada bab 1 mengenai pendahuluan. Nah, seperti itu, mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang biasa selama ini di dunia akademis menyusunnya terhadap pengkajian ataupun hasil penelitian hukum secara umum. Nah, latar belakang bab 1 ini pertama memuat latar belakang, di dalamnya memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik sebagai acuan pembentukan rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Menjelaskan mengapa pembentukan RUU atau Perda, suatu peraturan perundangan, memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah. Dan selanjutnya ada identifikasi masalah. Di sini tadi saya sampaikan identifikasi masalah itu ada 4. Yang B di atas itu harusnya bukan identifikasi masalah tapi tujuan, sesuai dengan ruang lingkup disebutkan tujuannya apa. Ya, sesuai dengan identifikasi masalah. Nah, selanjutnya metode.
Metode yang kita kenal selama ini dalam penulisan itu ada dua, dalam pengkajian ataupun penelitian hukum itu ada dua. Pertama, metode yuridis normatif maupun yuridis empiris atau sosiologi legal. Nah, itu juga masih berlaku di sini. Jadi terhadap penelitian kita memilih menggunakan metode yang seperti apa, metode yuridis normatif maupun yang empirik. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Bab 2. Bab 2 ini berkaitan dengan kajian teoritis dan praktik empiris. Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, azas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi keuangan negara dalam suatu undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten kota yang akan disusun. Dalam bab ini terdapat 4 poin yang akan dijabarkan, yaitu pertama kajian teoritis, di sini mengenai pengertian secara umum, mengenai pendapat dari para ahli juga kita dapat masukkan. Yang kedua, kajian terhadap azas atau prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Nah, azas-azas di sini kita dapat menggunakan azas umum yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan maupun azas yang berkaitan dengan naskah akademik yang akan kita susun. Sebagai contoh, nah, terhadap rancangan peraturan daerah mengenai penyandang disabilitas. Nah, itu di sana ada beberapa azas yang dikenal seperti kesetaraan, keadilan, dan lain-lain. Nah, itu perlu kita jabarkan mengenai azas-azas yang dikenal. Nah, contohnya lagi juga mengenai naskah akademik mengenai pengelolaan keuangan daerah. Di situ ada azas keterbukaan, azas transparansi, azas equality. Nah, itu semua juga harus kita jelaskan mengenai azas-azas tersebut. Jadi setiap naskah akademik maupun rancangan peraturan daerah yang akan disusun itu akan dijelaskan azasnya berdasarkan perda yang akan disusun. Jadi semuanya tidak akan sama gitu. Nah, yang ketiga, kajian terhadap praktik penyelenggaraan kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat. Nah, di poin C ini dijelaskan mengenai apa sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat. Kita ambil contoh naskah akademik mengenai tadi penyandang disabilitas. Nah, apa sebenarnya yang menjadi permasalahan? Berapa jumlah penyandang disabilitas kita jabarkan di sini? Apa saja jenis ragam disabilitas yang banyak ditemukan di suatu daerah? Apa saja kendala yang mereka hadapi, bagaimana sistem pendidikan, bagaimana peran pemerintah di situ, itu kita jabarkan di bab ini. Memang di sini agak lebih banyak materi yang banyak yang akan dituangkan terkait permasalahan-permasalahan dan apa yang sedang terjadi di masyarakat, sehingga dapat kita memberikan konklusi bahwa peraturan daerah tersebut dibutuhkan untuk ada di suatu daerah. Nah, yang ketiga ini kajian terhadap implikasi penerapan baru. Nah, tadi di huruf C itu disebutkan apa yang terjadi di masyarakat, dan yang di D ini apa saja yang akan menjadi implikasinya nanti jika peraturan daerah tersebut diterapkan di suatu daerah. Oke, selanjutnya next. Bab 3. Bab 3 ini evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lainnya, harmonisasi secara vertikal dan horizontal status dari perundang-undangan yang ada. Nah, bab 3 ini kita menjelaskan mengenai melakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Kita lihat berdasarkan, dan ditulis itu juga berdasarkan hierarki, dari mulai Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang yang terkait lainnya, termasuk itu di dalamnya mengenai undang-undang pembentukan daerah seperti daerah provinsi maupun pembentukan daerah kabupaten kota. Nah, setiap undang-undang tersebut pertama disusun juga berdasarkan hierarki dan dilakukan penjelasan dan dilakukan evaluasi serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Apa kaitannya, apa singgungannya dengan rancangan peraturan daerah yang akan kita susun. Oke, selanjut. Nah, ini di dalam bab 3 juga ada azas-azas juga sih yang bisa kita masukkan.
Lanjut, ini jenis apa macam-macam azas yang dikenal secara umum. Selanjutnya bab next. Nah, ini landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang terdapat dalam bab 4. Apa itu landasan filosofis? Itu merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dan dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesetaraan, dan cita-cita hukum, meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Selanjutnya, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang ada. Nah, adik-adik juga pasti, teman-teman di sini juga pasti sering melihat yang namanya undang-undang maupun peraturan daerah. Di situ di atas di bagian pembukaan itu kita juga melihat itu adalah landasan filosofis, landasan sosiologis maupun yuridis. Nah, untuk naskah akademik ini dijabarkan di dalam bab 4 dengan lebih sistematis dan lebih rigid ya, lebih lengkap gitu. Nah, jadi nanti pada saat penyusunan ranperdanya, landasan filosofis, sosiologis maupun yuridis ini disimpulkan dan disingkat untuk dijadikan konsideran dalam rancangan peraturan daerahnya. Oke, lanjut. Nah, ini bab 5 yang judulnya jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, perda provinsi maupun perda daerah kabupaten kota. Bab ini sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan arah dan jangkauan pengaturannya. Ini secara umum ada ketentuan umum, ada materi yang akan diatur, sanksi maupun ketentuan peralihan. Lanjut. Nah, ini bab kesimpulan dan saran, terdiri atas kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan itu layaknya itu karena kita tadi kan ada 4 pertanyaan, ada 4 identifikasi masalah pada bab 1. Jadi kesimpulannya juga harus 4. Dan sarannya ini saran normatif tergantung ya dari hasil kajian kita di dalam naskah akademik ini. Bahkan dalam saran pun jika seandainya naskah akademik ini tidak dapat hasil penelitian itu tidak dapat dilanjutkan menjadi sebuah naskah akademik pun bisa dapat kita sarankan di sini. Karena pertama mungkin berdasarkan kewenangan, berdasarkan kebutuhan dari pemerintah daerah sendiri. Nah, itu syaratnya bisa kita sampaikan di dalam bab 6 kesimpulan dan saran ini. Lanjut. Oke, kayaknya next. Nah, ini terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka yang memuat buku, peraturan perundangan, dan jurnal yang menjadi sumber dari penyusunan naskah akademik. Sama halnya seperti penelitian lainnya, pada saat kita menyusun daftar pustaka ini, kita tetap mengikuti, pada saat yang peraturan perundang-undangan, itu harus mengikuti hierarki dari jika kita mengambil daftar pustaka peraturan perundang-undangan itu dari Undang-Undang Dasar, undang-undang itu harus tetap mengikuti hierarki tahun dikeluarkannya maupun bentuknya ya tadi ya. Nah, selanjutnya lampiran. Lampirannya apa? Yang menjadi lampiran adalah undang-undang. Dalam hal ini adalah peraturan daerah maupun peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten kota yang disusun berdasarkan naskah akademik. Sehingga sebenarnya ranperda ini dia melekat dengan naskah akademiknya. Nah, itu sih yang menjadi lampiran. Oke, sepertinya sudah cukup ya.